Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan. Hari ini adalah pelajaran akidah akhlak, yaitu di mana materi sebelumnya membahas tentang cara membiasakan sikap santun. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu sikap ikhlas, ya. Jadi ikhlas artinya bersih dan murni dalam mengerjakan amal ibadah dengan maksud dan tujuan hanya mengharapkan ridho Allah saja, ya. Tidak embel-embel dan karena ini faktor ini, tidak. Melainkan ikhlas itu bersih dan murni karena Allah Ta'ala, ya. Karena ridho dan tujuan hanya mengharapkan ridho Allah, ya. Seperti itu. Itu definisi tentang ikhlas. Jadi tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan mengembel-embelkan, nanti saya ikhlas, nanti saya dapat ini. Tidak seperti itu. Semuanya itu tujuannya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang ikhlas tidak memiliki keinginan untuk dipuji atau dilihat orang lain, ya. Jadi seseorang yang ikhlas itu tidak ingin dipuji atau dilihat orang lain. Bahwa orang ini sangat dermawan sekali, contohnya itu. Tidak seperti itu. Hanya Allah yang tahu dan kamu. Karena kamu memberikan secara ikhlas lillahi ta'ala, jadi semua itu dipasrahkan hanya karena mengharapkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengharapkan pamrih, pujian ataupun segala macamnya, ya. Itu tentang ikhlas. Orang yang ikhlas ialah orang yang memurnikan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas lillahi ta'ala, dia memang benar-benar murni tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan ia tidak ingin orang lain sampai memperhatikan amalnya. Meskipun seberat biji sawi, sangat ringan sekali, kecil sekali, ya. Kalian punya contohnya memberikan tanpa pamrih, tanpa apapun itu, dengan lillahi ta'ala, pahalanya sangat luar biasa. Terkecuali cuma pamrih, itu saya sumbang ini loh karena saya, itu sudah pakai pamrih, pengen dipuji, itu namanya. Tidak boleh seperti itu, ya. Dia di sini sudah dikatakan ia tidak ingin orang lain sampai memperhatikan amalnya. Biar hanya kamu dan Allah yang tahu. Semacam itu. Jelas ya tentang pengertian ikhlas. Ikhlas adalah sikap perbuatan yang timbul karena adanya keinginan sendiri, ya. Bukan karena perintah atau paksaan orang lain. Nah, ingat baik-baik. Ikhlas itu timbul karena keinginan sendiri, karena keinginan hatinya sendiri, bukan karena saya disuruh ini karena supaya ini dapat ini. Tidak seperti itu. Ikhlas itu lillahi ta'ala, anak-anakku sekalian. Atas dasar diri dari hati kita sendiri tanpa disuruh orang lain, ya. Atas dasar keinginan sendiri. Bukan karena perintah atau paksaan orang lain. Ketika seorang mengerjakan salat karena ingin dipuji oleh orang lain atau orang tua dan mengharapkan pujian, berarti salatnya tersebut tidak ikhlas. Bahkan tidak mendapatkan pahala karena termasuk perbuatan yang riya atau pamer. Sudah jelas di situ. Ketika seseorang mengerjakan salat karena ingin dipuji oleh orang tua. Nah, di sini dikatakan ketika seseorang mengerjakan sholat karena ingin dipuji oleh orang tua. Nah, itu kan berarti itu kan ikhlas lillahi ta'ala. Karena menyembah karena Allah. Kamu hanya Allah. Karena ingin dipuji oleh orang tua. Itu berarti sholatmu tidak dapat pahala.
terkecuali niatnya sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala, tanpa disuruh orang tua, tanpa biar orang tua tahu, biar orang lain memandangnya tahu. Nah, itu sudah tidak ikhlas namanya, tidak dapat pahala semacam itu. Ya. Kita lanjutkan. Jadi bentuk-bentuk ikhlas di sini ada 2, yaitu ikhlas dalam ucapan dan ikhlas dalam perbuatan. Mana Pak Guru Jolin? Ini. Nah, di sini sudah dijelas dikatakan bentuk-bentuk ikhlas ada 2, ikhlas dalam ucapan dan ikhlas dalam perbuatan. Kita bahas yang ikhlas dalam ucapan. Kita scroll sedikit. Nah, yang pertama ikhlas dalam ucapan. Ikhlas dalam ucapan maksudnya ucapan yang disampaikan adalah ikhlas, tulus dari hatinya. Tidak mengandung unsur dusta, tidak bermaksud membuat orang lain celaka dan tidak terpaksa melainkan atas dasar sukarela. Ya. Sudah jelas di sini ya. Ikhlas dalam ucapan itu yang disampaikan adalah ikhlas secara tulus hatinya, dari hati sendiri. Tidak mengandung unsur dusta, tidak bermaksud membuat orang lain celaka, anakku sekalian, dan tidak terpaksa, melainkan atas dasar sukarela, atas dasar hatinya sendiri, tanpa dorongan orang tua, tanpa dorongan orang lain, tanpa pamer atau riya. Seperti itu. Seseorang yang ikhlas dalam ucapannya antara lain ucapan guru yang sedang mendidik murid-muridnya kayak Pak Guru Jolin ini, ucapan orang tua ketika menasihati anaknya pada saat kalian dinasihatin orang tua kalian, ucapan nenek yang menasihati cucunya dan lain-lain sebagainya. Itu karena tulus lillahi ta'ala. Pak Guru mengajarkan kalian ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Ikhlas. Supaya amal ibadahnya Pak Guru juga baik gitu. Karena orang yang meninggal dunia itu membawa 3 perkara. Apa Pak Guru? Amal jariah, ya. Ilmu yang bermanfaat, ya. Anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kedua orang tua. Itu yang Pak Guru pegang nanti pada saat kalau kita nanti semua meninggal. Hanya 3 perkara yang kita bawa nanti. Ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, ilmu yang bermanfaat yang dimana Pak Guru yang sampaikan secara langsung ini. Seperti itu. Berikutnya adalah bentuk-bentuk ikhlas yang kedua adalah ikhlas dalam perbuatan. Ya. Ikhlas dalam perbuatan maksudnya perbuatan yang tidak yang tidak dilakukan. Maksudnya perbuatan yang dilakukan adalah ikhlas atau tulus, tanpa pamrih dan sepenuh hati. Ya, sekali lagi Pak Guru ulang, ikhlas dalam perbuatan. Ikhlas dalam perbuatan itu maksudnya perbuatan yang dilakukan dengan tulus, tanpa pamrih dan sepenuh hati. Pak Guru sudah jelaskan dari awal tadi. Ya. Orang yang ikhlas dalam beramal tidak akan merasa terbebani atau terpaksa atau atas perbuatannya. Amal ya secukupnya, semampunya kita. Nah, contohnya nggak usah jauh-jauh. Pada saat ada gempa di mana-mana, di situ ada para sukarelawan berdonasi untuk memberikan sukarelawan memberikan bantuan seikhlasnya. Namanya seikhlasnya, semampunya. Pak Guru kalau di tengah jalan terus ada yang minta donasi itu untuk pengumpulan dana untuk ditaruh di yang gempa atau banjir atau tanah longsor, iya, kasih saja seikhlasnya. Jangan kasih 200.000, saya nyumbang 100.000 disuruh ini karena ini. Tidak. 5.000 kalau ikhlas lillahi ta'ala, pahalanya besar anak-anakku sekalian. Ya. Beda dengan 100.000 diberikan secara pamrih atau pamer. Tidak boleh seperti itu. Ya. Seseorang yang ikhlas dalam perbuatan antara lain memberikan bantuan berupa barang atau jasa pekerjaan kepada orang lain, meskipun terasa berat waktu mengerjakannya. Ya, sekali lagi, meskipun terasa berat waktu mengerjakannya, namun tetap dilaksanakan dengan sukacita.
dengan senang hati, ya. Itu namanya seseorang yang ikhlas dalam perbuatan apapun itu. Kayak orang yang lagi ngumpulin donasi minta sumbangan di lampu merah, ya. Dia ikhlas lillahi ta'ala memang karena membantu. Sepeser pun tidak akan mengambil haknya yang untuk orang yang kena bencana itu, malah mendonasikan semuanya. Karena apa? Karena dia ikhlas lillahi ta'ala, semacam itu. Dari hati, dorongan hati, bukan dari dorongan teman-teman, ayo, tidak. Seperti itu. Selain itu, ia juga tidak membicarakan perihal bantuannya itu kepada orang lain, apalagi mengungkit-ungkitnya di kemudian hari. Nah, ini yang sangat paling penting nih. Ya. Selain itu, ia juga tidak membicarakan perihal bantuannya itu kepada orang lain, apalagi mengungkit-ungkitnya di kemudian hari. Setelah selesai, wah waktu kamu ada bencana itu kamu nyumbang berapa? Nah itu kan tidak baik. Saya ini nyumbang 1 juta. Nah itu berarti mengungkit-ungkit sebelumnya yang kamu menyumbangkan. Itu sudah habis amalnya, ya. Pahalanya sudah habis gitu. Karena apa? Diungkit-ungkit kembali, udah. 100% jadi 0,5% bisa-bisa. Karena dia apa? Pakai pamer gitu loh. Coba kalau 5.000 saja karena ikhlas ta'ala, hanya Allah dan kamu yang tahu. Itu bisa banyak berpuluh-puluh juta ribu pahalanya. Seperti itu. Baik, itu saja dari Pak Guru Jolin tentang pengertian sikap ikhlas dan bentuk-bentuknya. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan, Pak Guru terangkan, semoga kalian bisa memahaminya dan semoga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena akidah akhlak itu membuat perilaku kalian menjadi lebih baik. Ya. Akidah akhlak. Banyak orang pintar, tapi akidahnya berkurang. Ya. Banyak, percuma kalau pintar tapi akhlaknya berkurang. Seperti itu. Para pejabat-pejabat pintar semuanya di sana. Tapi apa? Akhlaknya berkurang kayak gitu. Ya. Semoga anak-anakku sekalian, Pak Guru kasih materi ini bermanfaat di dunia dan pada saat besar nanti bisa bermanfaat dan teringat juga nantinya. Ya. Itu saja dari Pak Guru Jolin. Habis kalian mendengarkan dan melihat penjelasan Pak Guru ini, ada latihan soal yang dimana sudah dirulingkan di wali kelas sudah berikan jadwal setiap masing-masing kelas. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.